Selamat pagi dan salam bahagia buat kita semua. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu yang hebat. Perkenalkan, saya Herbert CB Manalu, peserta CGP Angkatan 9 Kabupaten Labuan Batu dari SMA Negeri 1 Pangkatan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata supervisi saya di SMA Negeri 1 Pangkatan. Turut hadir bersama saya Ibu Hermauli Damanik, rekan sejawat saya yang mengajar mata pelajaran ekonomi. Nah, besar harapan saya, Bapak Ibu sekalian yang ikut serta dalam menyampaikan aksi nyata ini dapat memberikan respon positif. Dan semoga video ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Selamat pagi Ibu Hermauli. Selamat pagi Pak Herbert. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan, sehat dan luar biasa. Wah, baik Bu. Jadi sesuai dengan pembicaraan kita di minggu sebelumnya, bahwasanya hari ini saya akan mengajak Ibu melakukan supervisi. Nah, jadi sebelum kita melakukan supervisi, saya ingin mengajak Ibu berbincang-bincang terlebih dahulu ya. Nah, adapun tujuan kita melakukan percakapan pra supervisi ini adalah dengan maksud sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan pembelajaran di kelas, agar lebih siap, percaya diri, sehingga memberikan hal-hal yang terbaik bagi murid. Jadi di sini ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Ibu bersedia? Bersedia. Oke, baik. Jadi di dalam melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, Bu, materi apa yang ingin Ibu sampaikan? Baik Pak, untuk pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas, kali ini adalah materinya tentang konsep dasar ilmu ekonomi Pak. Oke, baik. Konsep ekonomi ya Bu ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi hari ini apa kira-kira Bu? Oh iya, untuk materi konsep dasar ilmu ekonomi ini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama itu adalah setelah mempelajari materi ini, maka murid diharapkan mampu memahami dan menjelaskan teori ilmu ekonomi. Lalu yang kedua, murid mampu mengidentifikasi permasalahan ekonomi. Yang ketiga, murid mampu menyusun skala prioritas. Lalu yang keempat, murid mampu memahami prinsip motif ekonomi. Oke, baik. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Baik. Nah, jadi dari keempat tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya ya di kelas, tentu saja pasti ada area pengembangan yang ingin Ibu harapkan dari anak-anak di kelasnya ya kan. Nah, kalau boleh tahu Bu, area pengembangan apa yang ingin Ibu fokuskan nantinya? Oh, baik Pak. Jadi untuk materi ini ada 2 hal pengembangan yang akan saya lakukan di kelas. Yang pertama itu adalah area pengembangan di bidang pengetahuan KD3. Lalu yang kedua itu adalah area pengembangan untuk keterampilan KD4 Pak. Oke. Jadi ada 2 ya area pengembangan yang ingin Ibu sampaikan. Itu adalah pengetahuan dan keterampilan. Nah, jadi dari 2 area pengembangan di sini tentu ada kira-kira tujuan yang ingin Ibu capai nantinya. Nah, kalau boleh tahu apa saja itu Bu? Iya, baik. Jadi kalau untuk area pengembangan di bidang pengetahuan, yang jelasnya tujuan yang saya harapkan dari murid adalah tidak terlepas dari tujuan pembelajaran. Artinya murid itu harus mampu memahami teori ilmu ekonomi, karena bagaimanapun dalam kehidupan sehari-hari ini kita memakai ilmu ekonomi dalam bertindak. Lalu murid juga harus mampu memahami permasalahan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar mereka, sehingga mereka bisa menyusun skala prioritas dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu mereka juga harus mampu memahami motif dan prinsip ekonomi sebagai dasar bagi mereka dalam melakukan tindakan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk area pengembangan keterampilan, yang saya harapkan adalah ketika nanti sudah mempelajari materi ini, maka murid harus mampu menyusun ataupun membuat daftar kebutuhan hidup mereka, mulai dari kebutuhan yang paling penting sampai dengan kebutuhan yang kurang penting, sehingga mereka dalam hal pemenuhan kebutuhan itu
tepat guna dan tepat sasaran. Artinya kalau sudah tepat guna dan tepat sasaran, maka anak murid itu terhindar dari yang namanya sifat pemborosan. Oke, baik Bu. Cukup luas ya area pengembangan yang ingin Ibu harapkan dari pengetahuan dan keterampilan tersebut. Nah, jadi berdasarkan hal itu Bu, tentu kita kan perlu strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan media pembelajaran. Nah, jadi untuk melaksanakan area pengembangan tersebut, apa kira-kira strategi, model, dan media pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan nantinya di kelas? Oh iya, baik Pak. Jadi untuk bisa mencapai tujuan itu, maka ada beberapa strategi yang saya lakukan nanti di kelas. Yang pertama sekali itu sebagai pemantik ya, atau semacam dia menstimulasi tingkat konsentrasi anak, saya akan menampilkan sebuah tayangan gambar, di mana gambar ini adalah gambar sebuah pasar tradisional. Nah, jadi akan saya beri kesempatan beberapa menit untuk mereka menyaksikan ataupun mengamati gambar tersebut. Lalu nanti saya akan meminta kesediaan mereka untuk boleh menyampaikan informasi yang bisa mereka sampaikan dengan melihat gambar tersebut. Karena dengan melihat gambar, saya rasa itu juga sebagian dari literasi ya Pak ya. Nah, kemudian nanti di dalam pembelajaran juga murid saya buat berdiskusi secara kelompok, di mana nanti dalam kelompok ini murid ini masing-masing menyebutkan kebutuhan mereka mulai dari bangun pagi sampai malam sebelum tidur. Nah, jadi dalam mengerjakan tugas yang saya sampaikan secara kelompok tadi, saya memberikan pilihan kepada mereka, apakah mereka mengerjakannya menggunakan Canva for Education ataupun menggunakan PPT PowerPoint, atau ada yang anak-anak misalnya mereka lebih tertarik menulis secara tertulis saja di kertas tebal folio juga boleh Pak. Jadi saya buat pembelajarannya itu mereka yang pilih mana yang lebih nyamannya mereka, yang penting mereka bisa menyebutkan kebutuhan mereka. Oke, bagus sekali ya Bu, strategi pembelajaran yang akan Ibu buat nanti di kelas ya, pada saat kita melakukan supervisi. Oke, jadi ada beberapa catatan yang saya dapat tadi. Yang pertama nanti untuk kegiatan pendahuluan, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik dengan cara menayangkan gambar, terus anak-anak itu diberikan kesempatan untuk memberikan ide terhadap ide ataupun gagasan terhadap tayangan gambar tersebut. Selanjutnya, Ibu juga di sini mengajak murid untuk berdiskusi dan memberikan hasil diskusinya berdasarkan gaya belajar daripada murid tersebut berdasarkan kelompok masing-masing. Ada yang mengerjakan menggunakan Canva, ada yang mengerjakan menggunakan apa namanya itu tadi PowerPoint ya, dan juga ada juga anak-anak ini yang diajak untuk mengerjakan hasil diskusinya dengan menulis ya berupa artikel seperti itu ya. Oke, baik. Nah, jadi selain itu Bu, untuk kegiatan pembelajaran nanti Ibu ada nggak tidak menyampaikan LKPD, membagikan LKPD kepada siswa? Ada Pak. Oke. Saya bagikan LKPD. LKPD ini satu per kelompok ya. Karena mereka kan kerjakannya secara kelompok. Oke, baik. Jadi berdasarkan hal ini Bu, jadi saya pun jadi penasaran ya Bu ya, penasaran ingin melihat bagaimana Ibu nanti menyampaikan kegiatan pembelajaran ini, apalagi cukup banyak hal-hal yang ingin Ibu buat nanti ya di dalam pembelajaran tersebut. Nah, kira-kira nih di kelas mana nanti Ibu akan menyampaikan supervisi ini? Baik Pak, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini di kelas 10-1, tepatnya di hari Rabu Pak, jam pertama dan kedua. Oke, baik. Jadi dengan demikian, nanti di hari Rabu saya akan hadir ya Bu. Saya akan hadir melihat Ibu bagaimana melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi itu adalah merupakan kegiatan supervisi di kelas. Nah, jadi setelah melakukan kegiatan supervisi ini nanti Bu, kita akan melakukan percakapan terakhir, yaitu percakapan tentang pasca supervisi. Nah, jadi pada kegiatan tersebut Bu, saya tidak sendiri, saya nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, jadi saya harap Ibu bisa memberikan performa terbaik lah, supaya nanti pada saat pasca supervisi ini hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, baik. Jadi sebelum kita akhiri
pembicaraan kita hari ini. Kira-kira ada tidak yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Ya baik Pak, saya juga berterima kasih buat pertemuan kita hari ini. Sangat memberikan banyak masukan juga kepada saya terkait kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas, menyangkut model, strategi pembelajaran, media pembelajaran. Dan ini dengan pertemuan kita hari ini, saya akan lebih mempersiapkan diri lebih baik lagi. Oke. Baik Bu, terima kasih atas kesediaan Ibu untuk melakukan pembicaraan kita sebelum melakukan supervisi. Nah, sampai bertemu kita di kelas Bu ya, saat kita melakukan supervisi di kelas. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Oke, apa kabarnya hari ini? Sehat dan luar biasa. Ya, baik. Hari ini Ibu melihat kalian semua semangat sekali ya. Ditambah lagi cuaca juga hari ini sangat cerah. Artinya ini adalah suatu anugerah yang patut kita syukuri. Nah, jadi dalam pembelajaran hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita bersyukur dengan berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Ya baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan cek dulu kehadirannya ya. Adinda, Amsal, Angel, Cinta, Siti Junaida. Ya, seluruhnya hadir ya, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kehadirannya hari ini. Ya baik, pembelajaran kita hari ini adalah tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ya, nah adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, maka anak-anak kami diharapkan mampu memahami ilmu ekonomi. Yang kedua, anak-anak kami seluruhnya mampu mengidentifikasi permasalahan ekonomi. Yang ketiga, anak-anak kami seluruhnya mampu menetapkan prioritas dalam memenuhi kebutuhan. Yang keempat, anak-anak kami seluruhnya mampu memahami prinsip dan motif ekonomi. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, coba amati tayangan gambar berikut. Silakan dilihat. Jelas ya yang di belakang ya? Jelas ya? Ya. Silakan diamati gambarnya selama kurang lebih 1 menit. Sekarang coba siapa yang bisa memberikan informasi dari hasil pengamatan gambar tersebut? Apa yang bisa kamu amati dari gambar itu? Ayo silakan. Dari gambar tersebut dapat saya simpulkan bahwa tentang pasar yang menjual buah-buahan. Ya, kasih tepuk hebat dulu untuk si Teguh. Kemana tepuk hebat? Kamu hebat. Kamu hebat. Hebat. Ya, oke, yang lain? Informasi apa yang bisa kamu berikan dari gambar tersebut? Ya, silakan. Siti, ya silakan Siti. Menjual berbagai macam-macam makanan dan buah-buahan. Ya, menjual berbagai macam makanan-makanan dan buah-buahan. Iya, kasih tepuk hebat dong untuk si Siti. Kamu hebat. Kamu hebat. Oke, satu lagi. Yang sebelah sini tadi belum ya. Silakan. Pada gambar tersebut dapat dilihat menjual berbagai macam bahan-bahan. Ya, menjual berbagai macam kebutuhan-kebutuhan. Ya, bagus. Kasih tepuk hebat untuk si Maya. Kamu hebat. Kamu hebat. Hebat. Ya, semangat belajarnya tidak pernah kendor. Itulah yang Ibu suka di kelas ini. Yang ini adalah gambar sebuah pasar. Pasar tradisional atau pasar modern ini? Tradisional. Ya, pasar
tradisional. Sesuai dengan materi kita hari ini adalah tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi ada beberapa teori-teori tentang ilmu ekonomi ini. Jadi ada banyak para ahli yang masing-masing memberikan pendapat tentang teori ilmu ekonomi. Menurut si Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu berperilaku dalam upaya mencapai tujuan. Lalu ada si Karl Marx mengemukakan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana upaya manusia itu untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhannya adalah terbatas. Kemudian ada lagi si Muhammad Hatta ya. Apa yang dia kemukakan tentang teori ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu berproses untuk mempertahankan keadaan hidup yang lebih baik. Oke? Nah, jadi dari teori-teori ilmu ekonomi yang sudah Ibu bagikan sebelumnya, maka selanjutnya Ibu bertanya dulu. Artinya kan ilmu ekonomi kan mempelajari tentang bagaimana kita berperilaku ataupun bagaimana upaya yang bisa kita lakukan yang hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan kan. Ya, tentunya kan masing-masing kita, saya, kamu, orang tua kita, semua orang punya kebutuhan yang berbeda. Jadi kalau misalnya Ibu tanya, permasalahan apa sih yang ada kira-kira yang bisa kita amati di lingkungan sekitar kita? Permasalahan yang mungkin bisa kita ceritakan. Permasalahan yang hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan. Permasalahan ekonomi apa yang kira-kira bisa kita amati yang ada di lingkungan sekitar kita? Dalam hal pemenuhan kebutuhan. Mana? Iya, permasalahan kelangkaan. Siapa namanya tadi? Bintang. Iya, bagus ya. Kasih tepuk hebat untuk si Bintang. Kamu hebat. Kamu hebat. Hebat. Iya. Selamat pagi teman-teman, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan kegiatan saya dari pagi hingga malam. Yang pertama yaitu sholat, kedua makan, ketiga mandi, keempat sekolah, kelima bermain, keenam olahraga, ketujuh nonton film, kedelapan beli pulsa, kesembilan beli piano, belajar piano, kesepuluh belajar, dan terakhir nonton televisi. Baiklah, inilah hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 4. Kami menggunakan Canva Education
Hasil diskusi kami tentang kebutuhan sehari-hari yaitu sholat, mandi, makan, berangkat sekolah, belajar, pulang sekolah, beristirahat, main handphone, mandi sore, makan, belajar, bermain HP, lalu kembali tidur.